bidang studi dari adik-adik sekalian. Saya mulai, tolong dibantu ya, siapa? Wulan, di tayangannya, bahan tayangnya. Ya, ya langsung dibuka. Mohon maaf Pak Asto, apakah share screen-nya sudah terlihat? Kebetulan saya yang share screen ini. Oh begitu, ya, terima kasih. Sudah, sudah. Oh ya. Makanya tadi saya bilang langsung dibuka. Oh ya. Ya, next, Mbak, judulnya. Ya, saudara sekalian, barangkali banyak saudara-saudara yang belum mengenal apa itu LPSK. LPSK itu lembaga negara yang melindungi saksi dan korban di dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana agar saksi dan korban dapat memberikan kesaksian secara bebas tanpa ancaman dari pihak tertentu. Nah, LPSK ini pada dasarnya adalah satu lembaga non-struktural, lembaga negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dan itu sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Tujuannya memberikan rasa aman pada saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap tahapan di dalam proses peradilan pidana. Jadi sebenarnya LPSK ini sebagai lembaga non-struktural lahir setelah reformasi ya. Reformasi itu kan kemudian mengamanatkan lahirnya beberapa lembaga di luar pemerintahan, tetapi dia lembaga negara untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang dianggap kurang dijalankan oleh pemerintah atau belum ada di jajaran pemerintahan. Misalnya yang sudah lahir lebih dulu setelah reformasi itu adalah KPU misalnya, yang dulunya LPU kemudian menjadi KPU, itu adalah lembaga-lembaga mandiri, lembaga negara mandiri di luar pemerintahan, tetapi dia adalah lembaga negara yang dibiayai oleh APBN. Kemudian ada Komnas HAM. Saya dulu juga sempat menjadi komisioner Komnas HAM tahun 2002 sampai 2007. Kemudian ada Ombudsman, ada lagi Komnas Perempuan, ada lagi KPAI, ada lagi KPK yang khusus menangani kasus korupsi, dan yang terakhir muncul sebagai anak bungsunya reformasi itu adalah LPSK. LPSK ini didorong oleh masyarakat sipil, termasuk akademisi, aktivis LSM, dan masyarakat sipil lainnya, juga anggota DPR serta pemerintah sebagai kebutuhan negara untuk memberikan perhatian kepada saksi dan korban yang belum cukup mendapatkan perhatian di dalam sistem peradilan pidana kita. Terutama pada waktu itu yang menjadi perhatian besar adalah dua tindak pidana besar, yakni adalah tindak pidana korupsi, di mana para saksinya tidak berani memberikan kesaksian karena merasa terancam oleh pelaku-pelaku lain dan sebagainya ya. Dan yang kedua adalah tindak pidana
pelanggaran HAM yang berat di masa lalu yang pada waktu itu belum tuntas. Jadi setelah undang-undangnya keluar 2006, kemudian 2008 berdirilah LPSK ini. Pada waktu itu mandatnya utamanya karena didorong itu tadi, di kasus korupsi banyak saksi tidak berani memberikan kesaksian, di dalam kasus pelanggaran HAM yang berat, banyak korban yang masih terabaikan oleh negara. Ini adalah dua tindak pidana besar yang mendorong lahirnya LPSK ini. Tapi kemudian terjadi perluasan mandat yang diberikan oleh negara tentang jenis tindak pidana maupun saksi yang bisa dilindungi oleh LPSK. Next, Mbak. Nah, ini subjek perlindungan LPSK ini ya. Yang pertama adalah saksi. Yang kedua adalah saksi tindak pidana ya. Kemudian saksi pelaku. Saksi pelaku ini yang sering disebut sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama. Jadi saksi pelaku ini adalah dia sebenarnya terlibat di dalam suatu tindak pidana, dia ikut menjalankan atau ikut melakukan tindak pidana tersebut, tetapi dia mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang dia terlibat di dalamnya itu. Itu disebut sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau di dalam bahasa Inggris justice collaborator atau disebut JC singkatannya. Nah, ini filosofinya sebenarnya berangkat dari kalau cerita-cerita mafia di Amerika dulu itu kan ada Al Capone itu ya. Itu kan diungkap kejahatannya justru oleh orang yang memegang keuangannya. Jadi filosofi memproses seseorang sebagai saksi pelaku ini diambil dari filosofi itu. Nah, ada syarat untuk menjadi seorang saksi pelaku. Syaratnya itu adalah dia bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang dijalankan itu. Dia bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dia bersedia mengembalikan kerugian yang diderita oleh negara, dan siap memberikan keterangan tentang tindak pidana yang dia jalankan. Nah, selain syarat itu, saksi pelaku ini mempunyai hak yang berbeda dengan saksi yang lain karena dia dibedakan karena dia bukan pelaku utama ya. Kemudian dia mempunyai hak untuk mendapatkan keringanan hukuman dalam putusannya. Dan kemudian dia berhak mendapatkan proses pemeriksaan yang terpisah. Jadi berkasnya terpisah dari pelaku-pelaku yang lain. Kemudian tempat penahanannya terpisah. Baik tahanan di dalam proses peradilan maupun tahanan sebagai narapidana. Ini terpisah dari yang lain supaya terhindar dari ancaman dari para pelaku yang lain. Dan yang paling besar didapatkan oleh saksi pelaku ini adalah tentang keringanan hukuman itu. Keringanan hukuman maupun nantinya pembebasan bersyarat yang lebih mudah. Yang ketiga adalah korban. Korban juga saksi korban. Karena ada korban yang tidak dimintai kesaksiannya, tapi ada korban yang dimintai saksi juga. Jadi ada korban dan ada saksi korban. Kemudian ada pelapor. Pelapor ini orang yang melaporkan suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum maupun melalui LPSK, tetapi dia sendiri tidak terlibat di dalam tindak pidana tersebut. Misalnya ini seorang pelapor yang melaporkan di instansi tempatnya bekerja terjadi
manipulasi atau korupsi lah oleh para pegawai maupun oleh atasannya si pelapor ini. Kemudian si pelapor ini melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum, bisa secara langsung, bisa melalui LPSK, dan kemudian statusnya dia adalah pelapor. Nah, kalau pelapor ini tidak akan dituntut hukuman, berbeda dengan saksi pelaku, karena dia adalah pelaku, dia tetap akan diproses di dalam peradilan. Kalau pelapor tidak. Boleh nanti dia akan ditetapkan sebagai saksi. Tetapi tidak sepenuhnya pelapor ini nantinya akan menjadi saksi. Yang kelima adalah ahli. Ahli ini adalah seorang yang atas dasar keahliannya dimintai keterangan di dalam proses peradilan. Dan ini seringkali juga terancam oleh orang-orang yang akan merasa dirugikan oleh kesaksian ahli ini. Jadi ahli ini juga berhak mendapatkan perlindungan dari LPSK. Misalnya Profesor Kuncoro ini nanti suatu saat diminta peradilan untuk menjadi saksi ahli dalam satu peristiwa pidana. Ya, itu bisa mendapatkan mengajukan perlindungan kepada LPSK agar dalam setiap proses yang dilakukan di dalam proses peradilan tersebut, Pak Kuncoro di bawah perlindungan LPSK dan mendapatkan pengawalan dari LPSK. Yang F ini tambahan atas desakan dari para anggota DPR pada waktu itu. Orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu tindak perkara pidana, meskipun dia tidak mendengar sendiri, tidak melihat sendiri, tidak mengalami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana. Ini adalah hal baru yang diintrodusir di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Next, Mbak. Nah, ini kewenangan yang dimiliki oleh LPSK, ini meminta keterangan secara lisan atau tertulis pada pemohon maupun pihak-pihak lain yang berhubungan dengan penanganan perkaranya, melakukan telaah, kemudian dokumen, meminta dokumen fotokopi dan meminta informasi tentang perkembangan perkaranya pada aparat penegak hukum, mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi LPSK ini seperti FBI juga, itu berhak melakukan perubahan identitas pada terlindungnya, meskipun perubahan yang sudah pernah dilakukan oleh LPSK itu sampai sekarang baru pada tahap perubahan identitas, nama, dan tempat tinggal maupun identitas yang ada di dalam KTP saja. Sebenarnya LPSK juga berhak melakukan perubahan identitas dalam bentuk perubahan fisikal ya, face off misalnya. Itu LPSK mempunyai hak itu. Tetapi belum pernah melakukan sampai ke tingkatan itu. Nah, mengenai identitas ini barangkali juga di Indonesia ada problem kultural ya. Karena kalau seseorang berubah identitasnya, dia bisa kehilangan hak kultural. Seperti misalnya orang Batak. Dia harus berubah identitasnya. Dia kehilangan marga. Nah, dia akan kehilangan hak budayanya. Nah, itu barangkali yang juga menyebabkan perubahan identitas di Indonesia ini agak lebih complicated ketimbang di Amerika misalnya. Kemudian mengelola rumah aman atau safe house, ini juga hak atau kewenangan LPSK, memindahkan, merelokasi terlindung, melakukan pengawasan, pendampingan, dan juga melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi. Ganti rugi ini memang di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dibedakan antara restitusi dan kompensasi.
Kalau restitusi ini adalah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dan dibayarkan pada korban tindak pidana. Sedangkan kalau kompensasi, ini adalah ganti rugi yang dibayarkan oleh negara kepada korban. Nah, di Indonesia sampai saat ini korban yang berhak mendapatkan kompensasi hanya ada 2 tindak pidana saja, yakni tindak pidana pelanggaran HAM yang berat dan pelanggaran tindak pidana terorisme. Itu korbannya berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi yang dibayarkan oleh negara. Nah, LPSK sudah melakukan pembayaran untuk korban tindak pidana terorisme ini banyak sekali, tapi untuk tindak pidana pelanggaran HAM yang berat, karena harus diputuskan lewat pengadilan, sementara pengadilan HAM-nya tidak pernah terbentuk, ya LPSK belum bisa memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana pelanggaran HAM yang berat ini. Next. Nah, ini program layanan perlindungan oleh LPSK. Ini perlindungan fisik ini dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Yang paling ringan ini misalnya pengawalan atau pengawasan secara monitoring begitu ya. Monitoring itu ya tugas LPSK akan melakukan monitoring ke tempat tinggal terlindung kita secara reguler. Atau pengawalan melekat. Jadi ditempatkan tenaga pengawal di tempat tinggal yang bersangkutan. Atau ya ditempatkan di rumah aman atau safe house. Kalau seseorang ditempatkan di safe house, tentu saja dia akan kehilangan sedikit banyak kebebasannya karena dibatasi komunikasi maupun hubungan dengan baik teman, keluarga, dan sebagainya. Karena apa? Supaya betul-betul bisa dirahasiakan, dia berada di mana, dan sebagainya. Nah, karena di dalam rumah aman ini seringkali orang merasa, loh saya ini bukan tahanan kok seperti tahanan gitu ya. Jadi LPSK memberikan fasilitasi rumah aman yang diupayakan senyaman mungkin. Bahkan ada entertainment yang di situ yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang ditempatkan di rumah aman agar merasa nyaman, tidak merasa sebagai tahanan. Karena memang bukan tahanan. Kemudian pemenuhan hak prosedural. Hak prosedural ini hak yang diberikan oleh LPSK berkaitan dengan setiap proses yang diikuti oleh seorang terlindung ini dan juga kemudahan-kemudahan yang didapatkan untuk agar terlindung ini bisa mengikuti proses itu secara baik. Misalnya, dalam hak prosedural ada hak atas penterjemah, ada hak penggantian keuangan apabila yang bersangkutan harus dipanggil ke pengadilan misalnya. Jadi untuk biaya transportasi dan sebagainya ini ditanggung oleh LPSK. Yang berikutnya, perlindungan hukum, itu yang di atas. Perlindungan hukum ini adalah hak yang diberikan oleh LPSK kepada seorang terlindung, biasanya ini untuk kasus yang dialami oleh pelapor. Jadi seorang pelapor seringkali mengalami laporan balik dari orang yang dilaporkan. Jadi misalnya atasannya merasa, ini kurang ajar nih ya, anak buahku kok melaporkan ini ya. Kemudian dia dilaporkan dengan dalih mencemarkan nama baik dan sebagainya, atau pelanggaran ITE kalau pelaporan ini menuliskan itu di dalam media sosial. Nah itu perlindungan hukum ini adalah hak yang bisa diberikan oleh LPSK agar si pelapor ini bisa terhindar dulu dari tuntutan balik orang yang dilaporkan. Karena apa? Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu disebutkan seorang saksi tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana
atas kesaksiannya. Jadi atas dasar itu LPSK akan memperjuangkan agar para aparat penegak hukum memproses lebih dulu laporan yang dilakukan oleh si pelapor ini. Cuma kadang-kadang, terutama untuk kasus-kasus kekerasan seksual itu ya, seringkali kan pembuktiannya susah. Jadi laporan dari seorang korban kekerasan seksual, kemudian si pelapor kekerasan seksual ini dilaporkan balik oleh orang yang dituduhnya sebagai pelaku. Laporan baliknya ini diproses lebih dulu karena pembuktiannya lebih cepat. Karena ada berita-berita di medsos yang diunggah oleh korban ini misalnya. Ya itu fungsinya pelindungan hukum pada pelapor. Kemudian dukungan pembiayaan. Dukungan pembiayaan ini tadi ada misalnya kalau memerlukan biaya hidup sementara ya pada yang bersangkutan, ini juga LPSK memberikan. Juga bantuan medis, psikologis, dan psikososial. Nah, nanti psikologis ini yang banyak berkaitan dengan saudara-saudara sekalian. Dan fasilitasi penilaian restitusi serta kompensasi. Jadi LPSK ini yang mempunyai mandat untuk menilai ganti rugi yang akan dituntut oleh korban, baik itu dalam bentuk restitusi, nanti yang dibayarkan oleh pelaku, maupun dalam bentuk kompensasi yang akan dibayarkan oleh negara. Next. Nah, ini jenis tindak pidana yang menjadi prioritas LPSK ada 9 sebenarnya. Pelanggaran HAM yang berat, terorisme, narkotika, korupsi, pencucian uang, dan pencucian uang ini biasanya kaitannya dengan korupsi, kekerasan seksual, perdagangan orang atau trafficking, penganiayaan berat dan penyiksaan. Penyiksaan dan penganiayaan berat ini dipisahkan karena secara hukum di dalam KUHP itu memang dibedakan. Kalau penganiayaan berat itu dilakukan oleh warga negara biasa, kalau penyiksaan itu dilakukan oleh aparat penegak hukum atau oleh seseorang yang seharusnya memberikan perlindungan pada orang yang dianiaya itu. Kemudian yang ke-10, karena sebenarnya prioritasnya hanya 9, yang ke-10 ini adalah kejahatan lain yang membahayakan jiwa saksi maupun korban. Nah, ini LPSK bisa memberikan layanan perlindungan, meskipun tidak termasuk dalam 9 prioritas yang sudah disebutkan di atas. Misalnya kasus penipuan, kasus malpraktek, malwan prestasi misalnya, kemudian di situ ada ancaman jiwa, ya LPSK bisa memberikan perlindungan. Next. Ini tentang psikologi forensik, tentu saudara-saudara jauh lebih tahu. Psikologi forensik merupakan cabang dari psikologi yang mempelajari dan mengintervensi proses peradilan guna menyediakan data dan pengetahuan yang membantu penyelesaian suatu kasus yang menjadi perkara atau tindak pidana yang menjadi perkara di dalam peradilan pidana. Next. Tugas psikolog forensik pada korban ini cukup banyak. Jadi diantaranya selain memulihkan secara psikologis trauma yang dialami oleh korban, juga menguatkan si korban atau saksi untuk dapat memberikan keterangan di dalam proses peradilan itu secara baik, dengan nyaman, aman, dan sebagainya ya. Dan berani. Karena apa? Karena seringkali saksi maupun korban takut memberikan kesaksian. Nah, ini fungsi psikolog juga membangkitkan keberanian dan memberikan keyakinan bahwa saksi maupun korban ini betul-betul harus memberikan kesaksian dengan benar dan baik. Sehingga proses peradilan itu bisa berjalan baik. Jadi paling tidak ada 2 fungsinya di dalam kasus-kasus ini. Yang pertama adalah memberikan penguatan agar saksi maupun korban itu bisa memberikan
kesaksian secara baik dan benar di dalam proses peradilan. Dan yang kedua adalah memulihkan trauma psikologis yang dialami oleh korban maupun keluarga korban. Kenapa keluarga korban? Karena dalam banyak kasus LPSK menangani, memberikan layanan psikologi kepada korban, bukan hanya pada korban langsung saja, tetapi juga pada keluarga korban. Misalnya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh seorang anak. Traumanya tidak hanya diderita oleh anak korban ini atau korban anak ini, tetapi orang tuanya juga sangat mungkin mengalami trauma. Jadi itu juga mendapatkan layanan dari LPSK atau saudaranya. Jadi keluarga itu mendapat layanan pemulihan psikologis. Next. Nah, ini dalam perlindungan saksi dan tadi sudah saya jelaskan, sebenarnya paling tidak ada dua yang perlu dilakukan oleh seorang psikolog, psikolog forensik ini, karena seringkali kesaksian yang diberikan oleh seorang korban itu dengan mudah ditepis oleh aparat penegak hukum atau ini fantasi saja ini. Seringkali itu kemudian mementahkan proses hukumnya karena dianggap kesaksian korban ini tidak cukup kuat membuktikan bahwa yang bersangkutan mengalami suatu peristiwa pidana. Nah, fungsi psikolog adalah menguatkan ini, memberikan panduan sehingga saksi maupun korban itu bisa memberikan kesaksian secara baik dan benar. Selain itu juga memberikan upaya pemulihan trauma psikologis pada para korban ini. Nah, ini kan kalau psikolog kan biasanya ada kemampuan untuk membaca ekspresi, emosi, gestur, dan sebagainya. Itu bisa dibuat untuk memberikan keyakinan kepada aparat penegak hukum tentang kebenaran maupun ketidakbenaran kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi maupun korban. Nah, karena apa? Karena seringkali juga ada korban atau saksi itu yang minta perlindungan ke LPSK tidak dengan iktikat yang baik. Jadi karena ada motivasi tertentu lah. Nah, itu perlu juga dibedah oleh seorang psikolog. Next. Nah, ini karena yang banyak bersinggungan dengan kegiatan psikologi di dalam kasus-kasus yang ditangani oleh LPSK adalah kasus kekerasan seksual. Ini kami tampilkan data berkaitan dengan kekerasan seksual yang ditangani oleh LPSK. Ya, kurang lebih segini. Tapi untuk 2021 meningkat, dan untuk 2022 ini meningkatnya lebih tinggi lagi. Sekarang sudah mendekati 400 malah. Baru sampai bulan April ini ya. Jadi memang ini kejadian yang luar biasa, kekerasan seksual ini. Next. Ya, ini data dari tahun ke tahun dan juga perlindungan yang masuk kategori dewasa atau anak. Kalau dewasa ini pada umumnya perempuan korbannya. Ada juga laki-laki sih, tapi sangat sedikit. Tetapi kalau anak-anak, ini korbannya bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, yang laki-laki ini biasanya korban dari peristiwa sodomi. Dan peristiwa sodomi ini seringkali kami menerima kami mendapatkan kenyataan bahwa pelaku sodomi itu biasanya
dulunya adalah korban sodomi. Jadi oleh karena itu untuk korban sodomi ini perlu penanganan yang baik ya, supaya tidak menjadi bom waktu nantinya, karena dia potensial menjadi pelaku di masa depan. Next. Ini program perlindungan yang diberikan pada korban kekerasan seksual, bantuan psikologis, rehabilitasi psikososial dan santunan, rehabilitasi ganti rugi, restitusi ini kepada pelaku. Perlindungan fisik ini bisa diberikan di rumah aman juga, perlindungan hukum, informasi, dan pemenuhan hak prosedural. Ini sama tadi, seperti yang sudah saya sampaikan di depan. Next. Psikologi forensik memiliki peran penting dalam program perlindungan yang dapat diberikan LPSK kepada para saksi dan korban tindak pidana sebagai bagian dari upaya rehabilitasi psikologis. Psikologi forensik dapat membantu saksi dan korban agar dapat mempersiapkan dirinya dalam rangka memberikan keterangan seterang-terangnya dalam sistem peradilan pidana. Selain itu juga psikolog forensik berperan dalam pemulihan trauma. Oh, ini tadi sudah saya jelaskan. Next. Ini cara memperoleh perlindungan. Yang pertama itu saksi dan atau korban dapat atas inisiatif sendiri mengajukan permohonan atau atas permintaan pejabat yang berwenang mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. Apakah ini aparat penegak hukum atau misalnya dari P2 TP2A atau dari instansi apapun yang berkaitan dengan menangani korban, itu bisa mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Yang kedua, dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan perlindungan tanpa diajukan permohonan. Jadi di sini LPSK melakukan upaya proaktif. Misalnya di TVRI kami melihat ada tindak pidana yang sangat luar biasa, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, tapi belum ada komunikasi dengan LPSK. LPSK akan secara proaktif mendatangi saksi maupun korban untuk menawarkan perlindungan. Tapi karena perlindungan yang diberikan oleh LPSK itu sifatnya voluntary, sukarela, seringkali upaya proaktif ini tidak berlanjut, yang bersangkutan bersedia menjadi terlindung LPSK. Karena apa? LPSK tidak bisa memaksa seseorang menjadi terlindung. Kemudian untuk anak ini kan biasanya seringkali menghadapi persoalan hukum, itu LPSK memerlukan izin dari orang tua untuk dapat LPSK memberikan perlindungan. Kalau misalnya orang tuanya tidak mengizinkan, karena orang tuanya ini berseberangan kepentingan dengan si anak, maka LPSK bisa mengabaikan izin dari orang tua ini, tetapi minta penetapan dari pengadilan agar LPSK bisa memberikan perlindungan pada anak ini. Seringkali begitu. Untuk kasus kekerasan seksual ini aneh juga yang dialami oleh LPSK, yang ditangani LPSK. Ada seorang korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya si korban. Kebetulan si anak ini karena ayah kandungnya kemudian ditahan sebagai tersangka, dia bersama ibunya. Tapi si ibu tidak berpihak kepada si anak. Dia lebih berpihak kepada ayahnya. Karena apa? Ya karena ketergantungan ekonomi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kita melihat ada perbedaan kepentingan antara anak ini dengan si ibu. Nah, untuk kasus-kasus yang demikian, LPSK bisa mengabaikan izin dari orang tua dan kemudian minta penetapan dari pengadilan. Next. Ini permohonan dapat dikirim melalui website LPSK, surat biasa maupun surat elektronik, aplikasi, datang langsung
ke kantor LPSK atau melalui aparat penegak hukum. Ini email, WhatsApp. Dan WhatsApp ini ternyata sekarang yang paling mudah, paling banyak menerima permohonan dari LPSK ini. Karena mungkin ya ini paling gampang dilakukan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan. Kemudian via hotline LPSK itu 148. Next. Ya, sudah habis. Jadi begitu Mbak-mbak dan adik-adik sekalian, LPSK berdasarkan perannya memang bertugas memberikan perlindungan pada saksi dan korban. Tetapi perlindungan itu juga terkandung di dalamnya bantuan. Bantuan ini adalah bantuan rehabilitasi medis untuk korban yang mengalami kerugian-kerugian fisik akibat tindak pidana, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, dan juga penilaian restitusi maupun kompensasi. Jenis tindak pidananya itu tadi. Nah, khusus mengenai tindak pidana kekerasan seksual, kita menemukan bahwa pelaku itu biasanya adalah orang-orang dekat korban. Baik itu yang mempunyai hubungan keluarga maupun tidak. Misalnya yang mempunyai hubungan keluarga, itu kebanyakan pelaku itu ayah kandung, ayah tiri, kakek kandung, kakek tiri, saudara kandung, saudara tiri, tetangga. Kemudian yang tidak mempunyai hubungan keluarga ada guru, guru ngaji, guru agama, guru pramuka, dosen, nah, termasuk ini Prof. Ini kami juga menerima pengaduan kasus yang datang dari UGM ada juga, tetapi kebetulan antar mahasiswa. Biasanya itu karena relasi kuasa. Jadi ini yang terjadi ya, kasus kekerasan seksual itu ada dimensi kekerasan relasi kuasa yang mewarnai itu. Saya kira demikian ya. Oke, Mas Hasto, terima kasih. Ya. Barangkali kita sampai jam berapa ya? Kira nanti jam 1 lebih sedikit. Oh, habis buat saya dong. Apanya? Waktunya habis buat saya. Bukan. Oh, enggak, memang untuk bicara nanti. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nanti 1.30. Ya. Oke. Pertanyaannya adalah ini deliknya aduan atau dari LPSK itu langsung datang. Itu yang pertama. Yang menyinggung. Kemudian yang kedua, di media sosial kasus Angelina Sondah. Ya. Itu banyak bertebaran kalau dia tidak bisa melaporkan karena dia termasuk saksi kunci, saksi pelaku. Nanti anak-anaknya diancam. Nah, seperti itu bagaimana, Mas? Sebelum saya serahkan pada teman-teman. Ya, tadi yang pertama, Mas, ada upaya proaktif yang dilakukan oleh LPSK apabila ada kasus-kasus tertentu yang LPSK melihat, oh ini perlu ini saksi dan atau korbannya ini dilindungi oleh LPSK. Tapi belum ada permohonan dari saksi maupun korban tersebut. Kita proaktif mendatangi saksi maupun korban tersebut. Ini upaya proaktif yang dilakukan oleh LPSK. Tetapi karena perlindungan yang diberikan oleh LPSK itu sifatnya voluntary, kita tidak bisa memaksa seseorang menjadi terlindung LPSK. Jadi kalau dia tidak bersedia menjadi terlindung, ya upaya proaktifnya tidak dilanjutkan. Tapi kalau bersedia, ya kita akan proses sebagaimana permohonan yang diajukan oleh orang-orang lain. Nah, untuk kasus Angelina Sondah, ini juga kita sudah mencoba berkomunikasi pada yang bersangkutan, tapi belum ada respon yang cukup bisa memberikan keyakinan bahwa yang bersangkutan perlu perlindungan gitu. Ya, baik. Barangkali dari mahasiswa silakan yang bertanya. Jadi pesertanya sekarang alhamdulillah ada 62. Padahal mahasiswa saya cuma kurang dari 20. Jadi ini banyak. Ini ada
teman sekelas saya waktu SMA, Mas Dr. Gede Umbaran, juga ada di sini. Monggo silakan ada tanya. Intan ini mau bertanya, silakan Intan. Belum, Prof. Saya belum bertanya. Mungkin teman-teman yang lain dulu. Oke, silakan dari teman-teman yang lain. Mumpung kita punya tamu istimewa, ini kami silakan baik mahasiswa maupun teman-teman yang lain yang kemarin dari anggota APSIFOR, silakan. Mas Gede, Mbak Adila Reza, atau silakan. Monggo Mas Gede kalau mau tanya. Sisan silaturahmi alumni SMA Siji. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Temannya Mas Kuncoro, satu angkatan nih di Teladan di SMA 1. Jadi memang teman bermain dunia. Oke, Pak, ada pertanyaan. Itu kan tadi disebutin bahwa sebetulnya berapa lama sih proses penanganan LPSK itu, Pak? Karena saya pernah membantu LPSK di dalam menangani suatu kasus. Apakah juga LPSK juga sampai ke pengadilan dan menunggu di pengadilan itu sampai proses kemana, Pak? Itu aja, Pak. Makasih. Iya. Kalau perlindungan yang bisa diberikan oleh LPSK ini tergantung keperluan dari terlindung. Ada yang sebelum sampai peradilan, karena pelayanan kita yang kita berikan itu adalah layanan yang sifatnya terbatas, bukan hak prosedural maupun pengamanan gitu ya, itu kita sudah bisa hentikan. Tetapi ada layanan yang sampai 8 tahun kita berikan perlindungan, 9 tahun kita berikan perlindungan. Ini biasanya untuk kasus-kasus korupsi atau mega korupsi yang kasusnya itu banyak, yang bersangkutan terlibat memberikan kesaksian dari banyak kasus. Kasusnya yang ini sudah selesai, muncul kasus lain lagi gitu. Jadi tergantung keperluan terlindung, betul-betul begitu, Mas. Oke, Mas Gede, semoga puas. Matur nuwun. Ini saya membantu mahasiswa saya S3, Mas. Yeah. Jadi mahasiswa S3 saya itu mau mengambil penelitian, judulnya adalah gugat cerai. Ya. Nah, ketika gugat cerai, seseorang itu diputus di pengadilan bahwa mereka itu mendapatkan hak asuh dan anak itu kemudian dia mendapatkan biaya dari si bapaknya tadi mendapat kewajiban untuk menyantuni anaknya. Tapi sekarang pertanyaannya adalah ketika itu diberikan, mungkin hanya sampai dengan 6 bulan, 7 bulan, dan setelah itu tidak pernah kemudian diberikan. Kan buat si perempuan yang menggugat cerai tadi kan menjadi beban ganda. Dia menggugat cerai itu sudah bermasalah, kemudian ketika dalam seharusnya mendapatkan hidup lebih baik, tetapi ketika gugat cerai dia menang, tetapi justru menjadi beban. Apakah ini juga menjadi bagian dari LPSK, Pak Turnur? Enggak kalau itu, Mas. Tidak ya? Jadi begini, karena itu juga saya kira bukan menjadi objek studinya mahasiswa Mas Kuncoro. Karena objek studinya kan barangkali dampak psikologis dari mantan suami yang tidak... Bukan begitu. Jadi pada waktu dia mau menggugat cerai, itu kan pertimbangannya banyak hal. Ya. Dia berani gugat cerai. Ya. Gitu. Ketika dia gugat cerai, dia menang. Ya. Gitu. Ketika dia menang, kemudian dia justru di belakang seperti itu. Dia sekarang mendapat dari sosial lingkungannya itu dicerca, dia diolok-olok. Kenapa kamu dulu gugat cerai? Begitu loh. Ini persoalan-persoalan psikologis yang ada sehingga ada mahasiswa kami yang ingin mengangkat bagaimana orang yang gugat cerai ini dia tetap memiliki well-being, gitu loh. Ya. Jadi tidak menjadi double. Oh ya, ya. Jadi begini, Mas, memang hukum di Indonesia itu tidak hidup di dalam ruang kosong. Dia hidup di dalam kultur, diwarnai oleh kultur, dan kebetulan kultur di Indonesia ini kultur patriarki masih sangat kuat.
meskipun beberapa upaya dari aktivis perempuan dan sebagainya ya untuk memperjuangkan persamaan hak dan sebagainya itu sudah mulai nampak hasilnya, bahkan di beberapa peraturan perundang-undangan sudah tertulis ya penguatan pada posisi perempuan ini. Tetapi di dalam prakteknya seringkali soal patriarki ini yang menjadi tanggung jawab berat bagi perempuan. Itu tadi, selain hukumnya mengatakan dia harus memenuhi kewajibannya sebagai seorang mantan suami kepada anak yang diasuh oleh istrinya. Tetapi tidak ada kekuatan memaksa di dalam hukum agar yang bersangkutan melakukan itu. Kalaupun ada, prosesnya sangat rumit. Nah, ini yang merugikan perempuan. Kemudian yang kedua, secara sosial. Secara sosial perempuan itu menanggung beban lebih berat ketimbang kaum laki-laki. Itu tadi, ada pertanyaan kan, ya ngapain kamu gugat cerai? Nah, ini memang satu PR yang sangat berat ya dalam korelasi interaksi gender antar gender ini. Karena ini memang satu budaya yang terbangun ratusan tahun. Kita hidup dalam budaya di mana laki-laki itu mendapatkan privilege lebihlah dari perempuan. Nah, ini yang harus dibongkar dan itu harus dimulai dari keluarga, mau tidak mau. Matur nuwun. Mungkin Mbak Ayun mau bertanya sekaligus kalian atau mungkin teman-teman yang lain silakan, atau yang teman dari Kementerian Kemenham yang silakan. Ya, ini kebetulan juga ada teman-teman yang sudah raise hand. Saya persilakan dulu ya. Kamu sekarang yang mimpin, sekarang ganti kamu yang mimpin aja. Ini mahasiswa S3 yang tak takut mau Mas. Oh iya. Ini orangnya orang Aceh ini. Ya. Terima kasih Prof. Kun dan Pak Hasto. Saya persilakan mungkin Mbak Tajriani yang sudah raise hand duluan, ada pertanyaan yang akan diajukan. Ya. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Hasto. Yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya pada kasus kekerasan seksual. Itu kan bisa mendapat, meskipun tidak di semua daerah memiliki pelayanan seperti P2 TP2A atau balai dan instansi sejenisnya. Kemarin ada kasus serupa juga di daerah saya di Sulawesi Barat. Kemudian ada kawan yang membahas itu di Facebook, di media sosial karena merasa jengkel kasus itu terus di-up begitu. Padahal menurut dia seharusnya tidak, karena demi pertimbangan memikirkan korban juga secara psikologis. Kemudian akhirnya sampai pada diskusi, sebenarnya jika ada kejadian seperti itu, kita bisa melapor kemana, atau kalaupun melapor, perlindungan seperti apa dan fasilitas seperti apa yang bisa kita dapatkan. Kemudian saya mendapat info mengenai P2 TP2A, tapi saya mencari kontak P2 TP2A di Sulawesi Barat, tidak saya dapatkan. Kemudian saya berpikir seharusnya info atau kontak instansi seperti itu dapat diakses oleh semua orang, tapi ternyata tidak ada di daerah saya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, untuk penanganan dari LPSK ini, apakah akan diwakilkan ke instansi setempat atau ditangani langsung oleh LPSK? Karena bisa jadi kendala jarak atau lokasi yang tidak sama dengan kejadian itu bisa menjadi solusi, bisa menjadi masalah juga. Ya, sampai sekarang LPSK secara langsung menangani semua perlindungan yang dilakukan baik dari Sabang sampai Merauke. Jadi semua kita lakukan dari sini. Untuk kekerasan seksual memang ada Perpres 35 kalau tidak salah. Itu menyebutkan sebelum LPSK mempunyai kantor-kantor perwakilan di seluruh Indonesia, untuk urusan
kekerasan seksual pada perempuan dan anak ini ditangani oleh P2TP2A atau apa itu. Tetapi sebenarnya itu kewajiban utamanya ada di LPSK. Jadi kalaupun di P2TP2A, P2TP2A harus segera menghubungi LPSK untuk melakukan permohonan pada tentang peristiwa yang dialami oleh korban ini, Mbak. Jadi bisa itu nanti segera aja diajukan permohonan ke LPSK. Mohon izin lagi, Pak. Berarti tanpa ke PDTP2A itu bisa ya, Pak, langsung ke LPSK? Bisa. Dan nanti LPSK yang akan berhubungan dengan P2TP2A, karena P2TP2A ini pada prakteknya ya, seringkali tidak dilengkapi dengan apa yang seharusnya ada di dalam unit itu. Psikolog kadang-kadang tidak ada, anggaran kadang-kadang sangat kecil, yang ditunjuk sebagai kepalanya rupanya karena ini dianggap sebagai instansi yang buat menyingkirkan orang saja gitu loh. Jadi bukan diutamakan di Pemda itu. Silakan. Ya, terima kasih Pak Hasto. Yang menarik ya Pak ya. Jadi maksudnya artinya banyak keterlibatan lembaga di daerah yang sebenarnya punya relasi linier gitu ya, tapi mungkin belum secara maksimal peran ini dimainkan. Saya persilakan Mas Hermawan. Tes. Ya, terima kasih Mbak Hayun. Selamat siang Pak Hasto, Prof. Kun dan peserta kuliah umum dari LPSK. Sebelumnya salam Pak Hasto ya. Kebetulan saya juga Kasiogama Pak Hasto. Saya juga alumni Sosiologi UGM Pak Hasto. Kebetulan sekarang lanjut menjadi mahasiswanya Prof. Kun di Magister Psikologi, dan kebetulan juga saya saat ini sebagai ASN di Kementerian Hukum dan HAM, Pak Hasto. Jadi sedikit banyak mengetahui mengenai LPSK itu, Pak Hasto. Sebenarnya saya tidak lebih ke pertanyaan, tapi lebih ke sharing saja sih. Dan kemudian ada sedikit penasaran saya juga, Pak Hasto. Nah, kebetulan saya di Kementerian Hukum dan HAM itu kan bekerja untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi bisa dibilang saya lebih mendampingi anak sebagai pelaku. Anak sebagai pelaku meskipun bukan berarti saya membela mereka ya. Saya juga memperhatikan kepentingan dan kebutuhan korban juga seperti itu. Nah, saya kebetulan kerja di Kalimantan Barat di Pontianak. Saya pernah menangani kasus waktu itu seorang anak yang melakukan pembunuhan terhadap seorang anak laki-laki yang mau melakukan pembunuhan terhadap pamannya sendiri. Kemudian setelah diusut, sebelum kejadian pembunuhan itu, si anak pelaku tadi dia cerita sampai 8 kali menjadi korban sodomi dari pamannya tersebut, hingga akhirnya yang ke-8 kali itu dia benar-benar marah hingga akhirnya lepas kontrol dan malah justru menjadi pelaku pembunuhan seperti itu, dan sudah diinkrah putusan hakim pengadilan 8 tahun penjara. Nah, jadi saya melihat seperti ada dampak psikologis yang jelas di situ. Dari yang awalnya dia sebenarnya sudah 8 kali menjadi korban, akan tetapi dia tidak berani, sangat takut, malu bahkan, karena dia juga takut mencoreng nama baik orang tuanya seperti itu, karena dia merasa saya dididik dengan baik oleh orang tua saya, kemudian jika saya melaporkan ini, mungkin nama keluarga saya atau orang tua saya akan tercoreng seperti itu, hingga akhirnya mungkin emosinya meluap dan malah berubah dia menjadi pelakunya. Nah, ya di situ terlihat dampak psikologis yang memang sempat dirasakan oleh anak itu ketika saya menangani di tingkat kepolisian hingga putusan hakim seperti itu. Dan
Kemudian jika memang diruntut misalnya ada kasus serupa ya, serupa Pak Hasto, apakah mungkin LPSK itu melakukan pendampingan atau tindakan terhadap bisa dibilang jika ada seorang anak yang menjadi saksi pelaku, tapi kondisinya dia sudah diberi putusan hakim seperti itu. Apakah mungkin untuk kemudian hari misalnya si anak itu sebelum menjadi pelaku mungkin dia pernah menjadi korban dan dia melaporkan dan minta bantuan ke LPSK, itu apakah bisa dilakukan pendampingan terhadap anak tersebut, Pak Hasto? Ya. Begitu Pak Hasto. Terima kasih. Saya belum pernah ya menerima perkara yang demikian. Tetapi kan setiap perkara itu unik ya. Unik itu artinya begini, nanti ada saja dimensi yang bisa menguatkan apakah ini bisa diberikan layanan perlindungan atau pendampingan atau tidak. Jadi dicoba saja Mas. Nanti kan akan ada investigasi maupun asesmen yang akan dilakukan oleh LPSK secara lebih mendalam terhadap kasus itu. Nanti kalau misalnya tidak bisa diberikan layanan perlindungan ya kita akan sampaikan alasannya kenapa gitu. Tapi itu dicoba. Ini yang menarik ini Mas Herlambang, alumni sosiologi. Saya dulu itu begini ceritanya. Kenapa masuk sosiologi? Karena saya pengen masuk psikologi, tapi saya pikir kok kalau psikologi kok individual banget ya yang diurus gitu. Kemudian saya memilih jurusan sosiologi. Jadi saya kira persis tepat itu. Mas Herlambang ini memilihnya masuk sosiologi dulu baru masuk psikologi. Atau nanti dibalik kalau ada yang dari psikologi masuk ke sosiologi. Kalau saya karena tidak keterima sih Pak Hasto. Waktu seleksi masuk tidak keterima di psikologi aja Pak Hasto. Keterimanya di sosiologi. Gitu ya. Matur nuwun Pak Hasto. Baik, terima kasih. Ini ada reuni juga ya Pak di sini sekalian gitu ya. Nah, saya persilakan Pak Gede. Ya, makasih Mbak Ayun. Mbak Ayun kalau nggak salah ketua APSIPOR Aceh iya, ya. Pak, ya. Tapi ini alhamdulillah. Dulu, Pak. Waduh ya deh, ketua APSIPOR Aceh kebetulan kenalan sama saya dari Banten nih, di Banten. Pak Hasto, nyambung pertanyaannya Mas Kuncoro tadi, yaitu adalah gugat cerai, kemudian habis itu ada haknya si wanita untuk menerima santunan ya. Santunan apa istilahnya itu ya? Uang harian untuk pertumbuhan anaknya sampai usia 18 tahun. Nah, kasus yang saya tanganin saat ini adalah itu, Pak. Nah, sekarang si wanitanya ini apakah bisa dibantu oleh LPSK atau gimana? Karena saat ini dia jujur sekali bahwa dia sekarang ditangani oleh kami APSIPOR Banten hal ini, dan dia sekarang ini butuh dana banyak karena dia nyewa lawyer gitu loh. Nah ini kan kasihan dianya gitu loh. Saya pikir kasihan banget. Gimana nih Pak, jalan keluarnya gimana nih kira-kira nih? Ya memang yang lebih tepat menangani itu adalah pengacara Pak. Tidak mau. Tapi pengacara kan tidak harus yang berbayar. Ada juga LBH, APIK, Asosiasi Perempuan Indonesia gitu ya. Berbayar Pak. Kenyataannya berbayar Pak. Kenyataannya berbayar. Ya itu maksud saya. Memang hukum kita ini ya itu. Jadi itu kan kemudian kalau si perempuan mau menuntut kepada mantan suaminya, ini kan tuntutannya perdata ya. Iya. Kalau perdata itu bisa bertahun-tahun, hasilnya belum tentu gitu ya. Ini yang seringkali membuat orang frustrasi memang. Ya. Jadi betul kalau ada penanganan psikologis pada korban yang semacam ini. Tetapi kalau untuk secara hukum, ya itu sudah betul pengacara, karena kalau kami tidak menangani itu. Saya ambil contoh ya, Mas. Bagaimana hukum kita itu tidak adil. Misalnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan misalnya. Seorang pengusaha yang lalai membayar
upah pada buruh itu masuknya perdata dan diprosesnya ya secara perdata. Tetapi kalau ada seorang buruh yang mengambil bahan sortiran dari pabrik misalnya, sudah terbuanglah dari pabrik, tapi kemudian dia dipidanakan, bisa dipidanakan oleh pemilik pabrik ini. Ya, ini tidak adilnya seringkali kalau orang hanya ansih berbicara tentang hukum saja. Nah, tadi untuk kasus yang dihadapi tadi, mohon maaf itu LPSK sulit untuk bisa intervensi, tetapi saya kira memang sudah tepat ya di lawyer acara dan pengacara ini bisa kok cari yang apa non komersial lah. Ya. Mas Hasto. Ya. Tadi saya ini dengan Mbak Hayun ya. Ketika kalau misalnya nanti dia melakukan satu keputusan kan si perempuan ini korban 2 kali. Jadi mungkin dia korban KDRT, kemudian atau korban apa, dia minta untuk gugat cerai, gitu kan? Kita gugat cerai, ditetapkan ini tidak ditetapkan, menjadi korban lagi, gitu loh. Nah, lalu kira-kira yang lembaga negara yang nangani siapa? Kan negara harus turun di sini. Harus hadir. Harus hadir. Itu loh, siapa yang ada? Nah, kalau misalnya dari Mas Hasto belum ada, barangkali ini besok Mbak Hayun bisa memberikan saran untuk bisa ditangani oleh LPSK. Seperti itu bagaimana itu? Atau mungkin Mbak Ayun, silakan Ayun, kamu ngomong. Ya Prof, menarik sekali sebenarnya ini kita diskusinya ya Pak Hasto, karena pada kenyataannya tidak sedikit juga misalnya perempuan misalnya yang mengalami tindak KDRT, lalu kemudian melaporkan secara pidana, suaminya dipidanakan, lalu kemudian juga mengajukan gugatan. Artinya ada proses hukum juga yang mungkin sangat beririsan yang dilalui dan posisinya adalah perempuan ini sebagai korban. Yang kedua adalah ketika seperti Prof ceritakan tadi sebelumnya Pak, bahwa berkaitan dengan putusan atau hak akses keadilan yang belum sepenuhnya didapatkan oleh perempuan, sehingga banyak yang setelah diputuskan perceraian, suami tidak memiliki atau tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan kewajiban memberikan nafkah anak, dan mungkin ya kalau kita pikir lembaga peradilan juga eksekusi putusan itu menjadi sangat sulit ya Pak. Bahkan untuk pegawai negeri saja yang mungkin lebih mudah diatur secara atau bendaharawannya, tapi ini masih sangat sulit dilakukan. Tapi mungkin ya seperti Prof Kun sampaikan tadi, mungkin Pak, apakah ada kemudian ini menjadi peluang bahwa ini juga bagian dari bahwa ini adalah menjadi korban dan sebenarnya butuh perlindungan untuk mendapatkan atau dipenuhi hak-haknya gitu Pak. Ya, yang perlu dicatat itu ya Mbak, Prof Kun juga, LPSK itu ranahnya adalah ranah pidana. Jadi yang ditangani oleh LPSK adalah peristiwa atau tindak perkara pidana. Nah, tidak semua tindak pidana masuk ke dalam ranah yang menjadi kewenangan LPSK. Bahkan KDRT sebenarnya tidak masuk di dalam ranah LPSK. Tetapi kalau KDRT ini kemudian ada ancaman jiwa, itu baru LPSK bisa melakukan intervensi. Ya, ini saya kira juga memang menjadi bahan renungan kita semua ya. Kalau perlu ya nanti kita akan mengupayakan apakah hal-hal semacam ini bisa dimasukkan dalam ranah kewenangan LPSK atau tidak. Atau kalau perlu ya ada lembaga lain yang harus hadir atas nama negara untuk mengatasi persoalan-persoalan semacam itu. Karena kalau itu kan kemudian jatuhnya ke perdata ya, itu yang sulit aja, yang sulit intervensi dari LPSK. Kecuali ada ancaman yang sifatnya mengancam jiwa. Gitu. Tapi saya kira ini menarik Mas diskusi ini. Jadi rupanya belum lengkap kehadiran negara untuk semua persoalan hukum yang dihadapi oleh warga negara. Meskipun sudah hadir komisi ini, komisi itu, komisi ini, komisi itu, tapi rupanya masih ada bolong-bolongnya.
Tetapi sekali lagi kalau saya mencatat persoalan yang semacam itu bukan hanya persoalan hukum, tapi lebih karena itu tadi, budaya patriarki yang sangat kuat. Yang ini orang yang misalnya ya, untuk kasus perkosaan misalnya, kita desak aparat penegak hukum untuk menangani itu. Itu masih ada pertanyaan, benar diperkosa enggak itu? Itu saja kan sudah menimbulkan trauma tersendiri buat korban. Pertanyaan seperti itu. Bahkan di Jawa Timur, karena pelakunya itu adalah anak kiai, sampai sekarang belum ditahan tersangkanya. Karena dilindungi oleh pesantren, sehingga polisi yang mula-mula lambat menangani, kemudian setelah menetapkan sebagai tersangka, itu juga nggak berani mengambil si tersangka ini. Itu karena relasi kuasa. Gitu. Dan relasi kuasa, hubungan antara laki perempuan, ini kuat sekali di dalam masyarakat kita. Termasuk untuk urusan hukum, termasuk untuk urusan birokrasi dan sebagainya. Itu masih kuat sekali. Dan ini yang harus dibongkar memang. Ya, masih ada kalau... Masih ada 2 lagi nih, Pak. Oh, ya, silakan. Ya, silakan Mbak Ade. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan saya Adela Resa, saya dari Apsipor, juga pengurus pusat. Jadi saya ingin menanyakan ini Pak Asto. Jadi ada satu klien, dia ini korban perkosaan dari ayahnya sendiri. Nah, ibunya sekarang sudah divonis penjara 6 tahun. Nah, si ibunya ini ada kekhawatiran nanti kalau misalnya bebas, nanti mereka terancam gitu loh. Sekarang posisinya udah cerai, mereka sudah cerai, dan kakaknya si anak ini tadi yang perkosaan ini akhirnya ikut kakak dari kakeknya. Nah, dia juga agak kebingungan untuk mengurusnya itu. Seperti apa Pak kira-kira tanggapannya Pak untuk dari LPSK sendiri seperti apa? Ya kalau Pak nanti akan ada ancaman atau apa, ya itu bisa saja mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK, bisa saja. Untuk prosedurnya seperti apa Pak? Karena kan kita ini awam, kayaknya LPSK itu kan terpusat ya. Nanti kita prosedurnya seperti apa Pak yang memudahkan kira-kira? Tadi kan ada bisa diajukan oleh yang bersangkutan sendiri, oleh keluarganya, atau oleh pendampingnya, atau oleh aparat penegak hukum yang memberikan rekomendasi, atau instansi lain yang kira-kira berkaitan dengan urusan itu misalnya. Itu bisa mengajukan permohonan ke LPSK. Tadi caranya udah ada ya, lewat apa tadi? Ada lewat surat, email, website, dan sebagainya itu bisa dilakukan. Pas respon ya Pak biasanya. Ya. Baik, terima kasih. Ya, kan kadang-kadang ancaman itu kan seringkali muncul dari pikiran orang sendiri. Seringkali terbangun orang merasa terancam padahal sebenarnya belum tentu gitu. Jadi itu makanya perlu ada investigasi dan assessment yang cukup baik untuk menentukan apakah betul ancaman itu faktual. Karena seringkali itu terbangun karena rasa takut yang berlebihan juga. Tapi nanti Mbak, kalau misalnya betul ada ancaman bisa saja mengajukan ke LPSK. Baik, kita lanjut ya Pak Asto, satu lagi dari Mbak Intan. Ya, terima kasih Mbak Hayun kesempatannya, terima kasih Pak Hasto dan Prof Kun juga. Perkenalkan saya Intan, saya mahasiswanya Prof Kun. Sebenarnya saya cuma penasaran sih Pak, ini pertanyaannya kayaknya simple. Sebenarnya kan saya tadi tuh sempat baca di slide itu ada
beberapa tindak pidana prioritas LPSK. Nah, salah satunya itu kan ada pelanggaran HAM yang berat. Nah, saya tuh jadi penasaran, tadi barusan kepikiran, apakah beberapa kasus pelanggaran HAM yang berat yang dulu belum terselesaikan itu tuh apakah juga mendapatkan perlindungan dari LPSK atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Ya, oh ini terima kasih, ini kebetulan ada pertanyaan tentang ini. Karena memang saya kurang fokus ke situ. Tapi begini Mbak, jadi semua tindak pidana pelanggaran HAM yang berat itu yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM, dan kemudian Komnas HAM sudah memberikan pernyataan bahwa ini betul adalah pelanggaran HAM yang berat, itu LPSK kemudian wajib menindaklanjuti dalam bentuk memberikan layanan kepada para korbannya. Proses hukumnya kan itu kemudian diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung yang belum memproses lebih lanjut lah hasil dari penyelidikan Komnas HAM. Nah, mengapa LPSK sudah mulai berintervensi terhadap korbannya? Karena di dalam Undang-Undang LPSK itu disebutkan LPSK bisa memberikan intervensi kepada korban maupun saksi sejak tahap penyelidikan. Jadi kan di dalam proses hukum itu ada tahap penyelidikan, ada tahap penyidikan, meningkat tahap penyidikan, ada tahap penuntutan, dan seterusnya gitu ya. Nah, sejak tahap penyelidikan itu LPSK sudah bisa melakukan intervensi. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap beberapa tindak pidana pelanggaran yang berat masa lalu itu, LPSK kemudian ikut menangani. Dan yang paling banyak ditangani oleh LPSK sebenarnya sampai sekarang adalah korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu ini, terutama korban 6566. Tapi sekarang sedang menyusul di bawahnya para korban tindak pidana kekerasan seksual. Tapi dari awal memang yang paling banyak adalah korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu ini. Dan LPSK memberikan layanannya lebih pada pemulihan psikologis, medis, dan juga psikososial. Psikososial ini sebenarnya diartikan sebagai upaya untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi, spiritual dari korban maupun keluarga korban. Jadi kita bekerja sama dengan instansi lain untuk memberikan layanan psikososial ini. Misalnya jaminan tentang kelangsungan pendidikan anak korban, jaminan income yang bisa didapatkan oleh korban maupun keluarga korban karena kepala keluarganya meninggal dunia misalnya. Itu LPSK memasukkan dalam kategori layanan psikososial dan bekerja sama dengan instansi lain. Instansi ini instansi pemerintah maupun swasta, di pusat maupun di daerah, bahkan di internasional. Dan kita juga banyak bekerja sama dengan organisasi-organisasi filantropik seperti Lazismu, Dompet Duafa, Basasnas untuk memberikan layanan bantuan psikososial ini kepada para korban. Itu. Ya, terima kasih Pak Hasto. Ya mungkin tadi terkait dengan pelanggaran HAM, setahu saya juga LPSK di Aceh ya Pak, terkait dengan pengungkapan kebenaran KKR itu juga Mbak Livia yang sering ke Aceh ya Pak. Yang terlibat dalam proses pengungkapan terkait dengan konflik waktu di Aceh. Itu kan ada peristiwa Jambu Kepo, terus Simpang KKA, Rumah Gedung. Betung Atul, ada Pak. tambah lagi tapi belum masuk ke kita. Masih. Ya, ada Betung Atul juga ya Pak waktu itu yang cukup besar. Nah, jadi ya terima kasih sekali Pak Hasto, hari ini kita belajar banyak hal, mendapatkan informasi banyak hal. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Hasto sebagai bagian akhir penutup dari sesi kita hari ini? Ya,
saya berterima kasih pada rekan-rekan psikologi karena mandat yang diberikan negara kepada LPSK ini banyak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau background psikologi untuk memberikan dukungan pada suksesnya aktivitas yang dilakukan oleh LPSK. Kami juga bekerja sama dengan HIMSI, dan kebetulan sekarang ada salah satu pimpinan LPSK yang psikolog, itu tadi disebutkan, itu Dr. Livia Iskandar. Dan saya harap kerjasama ini makin baik, makin bisa ditingkatkan, sehingga layanan yang kita bisa berikan kepada para korban maupun saksi itu menjadi lebih baik lagi. Dan kita juga harus berpesan bahwa korban terutama dan juga saksi, beranilah bersaksi. Itu yang menjadi kepentingan LPSK supaya supaya proses hukum di dalam proses peradilan pidana ini menjadi lebih baik. Sehingga di dalam sistem peradilan pidana yang dulu hanya memperhatikan pada pelaku saja, dengan adanya LPSK ini, saksi dan korban mendapatkan porsi perhatian dari negara yang lebih besar, karena ini termasuk paradigma baru di dalam sistem peradilan pidana. Saksi dan korban mendapatkan porsi perhatian dari pemerintah atau dari negara secara lebih besar dalam proses peradilan pidana. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Hasto. Prof. Kun? Terima kasih. Sudah cukup ya, tidak ada yang bertanya lagi. Mumpung masih ada ahlinya di sini. Jadi sekaligus kita juga reunian, saya mau ketemu dulu. Mas Gede kok belum pernah ketemu saya ya? Banten. Prof, ini ada yang RSTR satu lagi gimana, Prof? Silakan. Mas Beni. Siap, sebenarnya. Saya ini dari Apsipor Kalimantan Timur. Gini, yang ingin saya tanyakan, itu akhir-akhir ini kan kasus ramai itu terkait dengan korban yang menjadi tersangka, korban pembegalan. Itu masuk ranah, halo? Ya. Terus. Itu masuk ranahnya perlindungannya di LPSK atau tidak? Karena kalau dari sisi korban membela diri itu kan memang dari sisi psikologis dia membela diri untuk menyelamatkan diri, tapi ternyata ketika berlebihan sampai membunuh itu tiba-tiba menjadi tersangka. Lah ini dalam LPSK memandang ini bagaimana, Pak? Ya, kalau yang bersangkutan kemudian menjadi tersangka, sulit bagi LPSK untuk bisa ikut berintervensi. Tetapi sebelumnya, dalam kasus yang ini, kami kemudian berkomunikasi dengan Kapoldanya. Kami sarankan agar Kapolda menarik persoalan itu, penanganannya bukan lagi di Polres, tapi di Polda, supaya konflik of interest di tingkat yang lebih rendah itu bisa agak dikurangi. Ini memang kadang-kadang pemahaman seorang aparat penegak hukum kan, apalagi yang terlalu positivistik melihat hukum ya, seolah-olah hukum begitu tuh ya harus dijalankan seperti itu gitu. Itu sangat kuat ya. Nah, dalam kasus ini kemarin kami berkomunikasi dengan Kapoldanya. Untung kemudian tidak menjadi tersangka. Alhamdulillah. Karena itu kemarin kan muncul sinisme itu. Tips dari polisi kalau Anda dibegal gitu kan. Itu sinisme kepada kepolisian sangat kuat itu kemarin. Gitu, Mas. Baik, terima kasih sekali Pak Hasto. Banyak sekali informasi yang kita peroleh hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dapatkan hari ini, negara benar-benar hadir memberikan perlindungan ya Pak kepada saksi dan korban. Saya akhiri ya Prof. Ya, terima kasih Pak Hasto sekali lagi. Mudah-mudahan nanti di lain waktu berkenan kami undang kembali untuk bisa saling sharing juga kembali. Kita akhiri Bapak Ibu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita kasih applause untuk Pak Hasto dong?
Terima kasih. Terima kasih Mas Kun. Matur Mas Hasto, sehat ya Mas ya. Mas Gede. Nggih. Ya, aku tak kirimi alamatnya Tosi, teleponnya. Aku njaluk bojoku tak kon ngirim, tapi daerah seneng WA-WA-an. Di telepon mungkin malah. Matur sangat nuwun, selamat bertugas. Terima kasih atas waktunya. Matur nuwun Mas Hasto, sama-sama matur nuwun sami-sami. Terima kasih Pak. Izin lab. Mas Gede, terima kasih Pak Gede, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih, matur nuwun. Itulah tadi